Oke, abang yang pertama, yang kedua siapa? Siapa yang mau bertanya? Oke, abang ke meja babu. Nanti yang kedua baru dua, satu lagi baju merah. Oke, karena mic-nya sudah dipegang oleh abang yang sebelah sini, kita mulai dari sini saja dulu. Perkenalkan nama, asal, dan jumlah koloni yang sudah dipenuhi dan dimiliki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abdul Afisna dari Agam di Kecamatan Palembayan. Untuk sekarang koloni di bawah 50 yang saya 50 koloni campuran Tama dan Tora. Jadi yang saya tanyakan, yang telah saya simak penjelasan dari terkait dengan madu ekspor yang diterangkan oleh Bang David. Juga menyinggung tadi penjelasan dari Pak Jasmi terkait tata ketal standar ekspor, Pak. Tadi Bang David menyebutkan madu ekspor itu harus di bawah 20% ya, Bang. Nah, kemudian sedangkan kita di Sumbar ini rata-rata udah pasti itu madunya encer karena memang dipengaruhi oleh beberapa hal gitu. Nah, untuk menciptakan madu kualitas ekspor, tadi Pak Jasmi juga menerangkan menggunakan dehum dengan suhu tertentu gitu, Pak. Nah, untuk pengurangan kadar air ini untuk mencapai kualitas madu ekspor, dehum seperti apakah yang kita gunakan? Jujur saja untuk saat sekarang ini saya pribadi menggunakan dehum yang masih mesin. Artinya di dalam itu masih tertutup rapat, kedap lah ruangannya, jadi suhunya itu terkurung di dalam, bisa jadi rusak atau bagaimana gitu. Apakah mendehum seperti itu menggunakan etalase itu bagus untuk ekspor nanti, atau dehum seperti apakah yang bagus sehingga kualitas madu tidak rusak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Afdal sudah, silakan Bang, pakai baju merah aja dulu. Nama saya Nanda, berasal dari Payakumbuh. Koloni saya baru sedikit, baru 100 lebih. Yang saya mau tanyakan tadi ada salah satu sebelumnya harga ya. Harga, coba materi. Sebelumnya harga tentang kita berharapnya bagaimana diterangkan juga lah harganya, nanti bisa disepakati kira-kira yang mau jadi eksportir. Iya, harganya kan. Ya, berapa harga yang akan dikirim. Jadi kan kalau kami di bawah ini ada eksportir, ada jadi pengepul kan. Minimal saya di Payakumbuh ngambil pengepul lah untuk eksportir kan. Ada harga ke bawahnya. Jadi ada nanti kita mintanya harganya yang terbaik lah eksportir. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, Bang, lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tinggi ini kayaknya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Irwan Effendi dari Padang Silimpuan, Sumatera Utara. Cuman mungkin perlu saya tegasin di sini, kita ada di sini bukan mewakili Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu ada 33 kabupaten kota, dan kami ada di sini cuma 2, 1 kota dan 1 kabupaten. Berapa koloninya, Bang? Kalau saya nggak sampai 100 koloninya, belum sampai 100. Tapi mungkin rekan-rekan mitra kita sudah lebih dari itu gitu. Ya. Jadi bicara tentang ekspor ini mimpi saya di 4 tahun yang lalu gitu. Ya, jadi sudah dicoba dengan berbagai cara, tapi mungkin bedanya dengan di sini tuh segala stakeholder ada di sini gitu. Jadi acara seperti ini nggak cocok 1 hari sebenarnya, minimal 3 hari ini. Ya karena sekian banyak nih yang berpartisipasi di sini gitu kan. Jadi sayang sekali nih cuma 1 hari gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah teman-teman di Sumbar sudah buat ini dengan sedemikian rupa.
Kami juga ada di sini dalam rangka bersilaturahmi. Beberapa teman di sini juga sudah kenal lama. Seperti Aul ya, Bang Aul Tungganai. Dan sebagian juga sudah berdiskusi di Facebook, minimal saling like gitu ya. Tapi baru tahu di sini orangnya gitu. Termasuk Bang David gitu ya. Jadi mungkin kalau permasalahan di kami ya di Tabaksel, saya tuh berinisiatif kemarin mengumpulkan teman-teman dengan membuat wadah yang tidak formal ya. Namanya Komunitas Penggiat Lebah Madu Tabaksel. Nah, kenapa? Sekali lagi ini bisa 4 tahun lalu itu saya berkeinginan kuat mencetak atau menciptakan 1000 peternak di Tabaksel. Tapi alhamdulillah setelah 4 tahun 100 juga nggak nyampe gitu. Artinya begitu sulitnya gitu. Nah, bedanya sekali lagi saya sampaikan di sini ada akademisi, ada dari pemerintahan, dari 2 organisasi besar di sini, ada ILMI, ada Apinda gitu. Jadi ini suatu kolaborasi yang luar biasa gitu. Jadi mungkin mimpi saya di Tabaksel itu akan terwujud di Sumatera Barat. Amin. Sekali lagi saya mungkin nggak bertanya lah ya, sekedar memberikan pengalaman yang sudah. Ternyata mencetak 1000 peternak baru itu sangatlah sulit gitu, sangat sulit ya. Saya baru mencapai 10% gitu dari angka 1000. Tapi begitu pun saya tetap bersemangat, makanya saya bisa hadir sampai di sini gitu. Jadi mungkin ada beberapa motivasi lah ya, atau cara yang bisa kita kerjakan di sini. Ada 2 lah minimal, menambah jumlah koloni di tempat yang sudah ada, atau menambah orang-orang gitu, menambah orang-orang supaya mencukupi kuota yang bakal diminta gitu oleh calon importir gitu. Apakah kita mencetak 1000 peternak baru, atau yang ada ini saja nih koloninya ditambah? Mungkin itu yang perlu didiskusikan, saya pikir bagaimana plus minus dari masing-masing opsi yang ada. Ya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Aplaus dulu kepada 3 penanya kita. Semangat betul ini. Baik, yang pertama Bang Afdal dari Agam itu ingin bertanya ke Pak Jasmi, mungkin bisa dibantu dengan Pak Andi nanti. Apa alat dehumidifier yang aman yang bisa meningkatkan kualitas madu dengan cara menurunkan kadar air kalau targetnya kurang dari 20%. Nah, ini mohon dibantu Pak Jasmi dan Pak Andi. Selanjutnya nanti Bang Nanda dari Payakumbuh itu mohon penjelasan dari Bang David. Ini harga London ini berapa nih Bang David katanya. Nah, nanti kita minta juga tanggapan dari rekan-rekan atas motivasi yang disampaikan oleh Bang Irwan Effendi dari Penangsi Dempuan. Silakan yang pertama Pak Jasmi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kalau kita bicara mengenai kualitas madu, sebetulnya kalau untuk masalah kadar air itu mungkin masalah yang sederhana dibandingkan dengan parameter-parameter lain, karena kalau untuk yang diharapkan tadi kan, kalau untuk mengurangi kadar air madu galo-galo di Sumatera Barat itu rata di atas 25% itu. Madu apis rosata atau lebah sialang itu juga tinggi. Kecuali kalau demikian karena kondisi cuaca kita di Sumatera Barat. Bentar. Kita lihat dulu dari SNI madu tahun 2004.
Tadi kadar air salah satu syarat bahwa untuk tembus ke pasar itu semakin rendah kadar airnya semakin baik kan itu. Minimal untuk tembus pasar itu sesuai dengan apa yang disampaikan Bang David dan Pak dari KPU tadi bahwa kadar air itu berapa yang Integrator Pak. baik, jadi untuk kadar air dan kadar air ini maksimal, ini kan maksimal ini itu Pasarta Madu Nasional. Ini belum 2004 belum orang mengenal madu untang lebah tidak bersengat, madu apis. Ini lalu dengan perkembangan nanti kan coba kita lihat di sini ada 10 parameter, 10 dari kriteria madu yang bisa untuk untuk standar nasional madu Indonesia. Ini sudah ada, ini cemaran logam-logam berat, tapi di sini belum termasuk residu pestisida. Residu pestisida itu ada sekitar, kalau hasil penelitian yang kita coba itu puluhan banyak Pak. Nanti kalau mau referensi kita sharekan gitu. Apa artinya nanti berguna kita untuk pernah menghindari hal yang seperti itu. Tapi sekarang kita lihat sesuai pertanyaan kadar air. Lalu kita coba membanding dengannya. SNI 2018. Kemarin kita coba cari SNI 2024 tapi dikunci, nggak bisa dibuka. Gitu. Lalu kadar air meminta sini kadar air, mana air kadar air ini kan dari beberapa sahnya itu maksimal 22. Kemudian untuk madu lebah tanpa sengat di sini kita lihat kadar airnya itu 27,5. Sudah masuk kriteria madu nasional. SNI menurut demikian. Ini SNI. Apakah untuk keluar tadi kan? Tadi apa yang disampaikan masih terakhir dalam proses ini kan kalau kadar air terlalu tinggi, apa yang akan terjadi di dalam madu kita gitu? Dalam madu kita itu encer itu yang kedua banyak lagi proses-proses yang akan terjadi di dalam madu selama proses penyimpanan. Apalagi kalau disimpan pada suhu yang tinggi. Tadi dehum salah satunya mengurangi kadar air. Lalu alat yang seperti bagaimana proses yang bagaimana yang keduanya terpakai, madu kita tidak rusak, kadar airnya kurang gitu. Kita terlatih dengan software instan, masuk dalam salah mesin, lalu dinaikkan suhu 2 jam sudah kadar airnya sudah turun. Kita ingin software instan. Apa akibatnya? Tadi kita jelaskan bahwa dengan suhu tinggi akan merusak enzim-enzim yang ada di dalam madu. Enzim diastasenya rusak. Kemudian akan mempengaruhi HMF-nya gitu, menyebabkan madu berubah warna. Lalu bagaimana direkomendasikan sehingga yang standar dipakai bagaimana proses perjalanan alami. Bahwa proses alami, maka pengurang kadar yang alami itu adalah menurut suhu kamar. Maka orang mengatakan dibuat etalase madu demikian sehingga terjadilah penguapan secara alami. Jangan dinaikkan suhunya, bisa apalagi dinaikkan suhu 30 derajat, 35 karena enzim itu adalah protein. Kalau sudah rusak proteinnya, enzim diastase adalah kalau diuji enzim diastase jerak, maka madu menjadi jatuh kepada madu palsu. Tadi orang uji madu asli tidaknya hanya satu itu. Kalau keaslian atau kepada madu enzim diastase, enzim invertase. Kalau yang lain itu hanya pernah tambahannya ada enzim tadi. Aktivitas enzim diastase dengan minimal 3. Kalau 1 atau apalagi 0 itu kalau 0 itu madu lagi adalah larut gula. Barafah namun menjadi manisan salah bau, bukan masalah apa nih. Ya, salah bau kan cuma kan dipanggil kan manisan salah bau dipanggil kan kita beli kita yang salah. Dia sudah salah bahwa kita beli juga ya. Ya Mas. Jadi ini kan bagaimana kita sekarang prosesnya itu proses alami. Jadi kita lihat ruang bahwa suhu ruang itu suhu ruang adalah suhu lingkungan ada ini. Kalau suhu kita di Padang Pai Salut itu kan suhunya 30 derajat. Apa cepat kita aja bisa kering kalau segini terus. Jadi proses lalu alat yang kita gunakan bagaimana tidak terkontaminasi dengan logam-logam yang mudah terionisasi. Logam-logam misalnya dari
kita buat dari seng. Seng jelas dengan air berkarat kan. Akhirnya masuk pencemar ke dalam madu. Sehingga orang membuat plastik dari mikroplastik kata abang. Gimana kita di dalam apa? Tutup dari topping kita itu adalah lapisan plastik gitu. Peluang cemaran mikroplastik juga akan ada ke dalam madu gitu. Sekarang bagaimana kita memperkecil tadi kan, memperkecil peluang hal-hal yang seperti itu bisa menjadi madu menjadi standar. Barangkali inilah perlu SOP di dalam setiap bagian-bagian. Dulu ini kita buat SOP-nya mana, kalau untuk standar topping mana, ini kita panopi dengan baul, dengan materi. Boleh kita standarkan apakah yang mana yang tidak apa nanti kita pakai yang apa lagi, bukan plastik yang putih itu yang bisa nempel ke apa itu sehingga tidak mudah rusak. Kalau plastik kan digigit kalau apa itu kan sering rusak gitu Pak. Mikroplastik jadi isu sekarang. Bahwa Indonesia adalah pengkonsumsi mikroplastik paling tinggi di dunia. Ini Pak. Ayat ini. Jadi jangan dari serba-serbi kan. Kita sedang melakukan tapi hasilnya belum keluar. Sekarang mikroplastik juga sekarang kita lihat dari hasil madu kita semua tapi hasilnya belum keluar. Termasuk yang ini logam berat. Jadi yang proses yang bagaimana? Lihat prosesnya kita mungkin mendesain ruang inilah untuk standar madu melalui proses IPOM yang diminta proses itu. Bukan. Jadi kalau kemarin tadi dari Dinas Pertanian untuk apa organik itu ada sertifikat dari lokasi yang itu yang organik itu terbebas ya dari jangankan dari apa kan dari biasan pestisida pun diisolasinya Pak. Kalau kita memang ingin menuju ke arah lebih baik. Tadi kan misalnya kita kalau bagi importir kan bagi mereka kan tawarnya ada mau dipakai silakan kalau enggak ya nggak usah itu ya kita yang harus menyesuaikan kepada mereka, bukan mereka yang harus menyesuaikan kepada kita. Itu ya konsepnya kalau kita kan. Jadi kalau menurut kadar air mungkin tidak terlalu masalah. Yang bermasalah yang lalai ini. Karena kita daerah pertanian. Tadi kita bersyukur dapat itu karena umumnya peternak yang kelompok tani hutan, katanya kita berada di daerah hutan kemasyarakatan itu. Sehingga ini agak terjauh daripada biasan ataupun yang intensif menggunakan pestisida. So kan dari 200 literatur saya baca itu rata-rata menggunakan logam berat itu 8 macam logam beratnya. PB ini sudah sangat umum ditemukan. Tapi berapa ambang batasnya ada sini Pak. Daerah lain itu sangat luar biasa gitu. Tadi kan jarak terbang, kami kan memelihara tidak jauh dari petani, tapi jarak terbangnya tadi Pak Andi sudah cek, cross check ya berapa 1,2 ya 1 kilo untuk orang 2 kilo hampir 2 kilo jarak terbangnya gitu. Kalau sama itu 500 meter misalnya gitu kan. Jadi bagaimana sekarang kalau ada yang dijadikan sebagai proyek yang buat SOP ini satu kita mulai ya kita hidupkan mari kita secara bertahap memperbaiki kita gitu. Memperbaiki bagaimana kita menuju kualitas itu mungkin seperti di tadi kata saya Pak tidak semudah membalik telapak tangan tetapi kalau siapa lagi yang akan merubah kita kalau kita mulai merubah tadi kan sudah ya kita datang sepakat dari bagaimana kita menuju kualitas dan kualitas ekspor karena itu kalau untuk masalah bagaimana proses mengurangi kadar air, apakah perlu alat tambah itu yang perlu kita bagaimana desain ruangnya nanti kalau desain ruang itu ditinjau oleh orang Bepom itu kan rumah produksi dilihat proses itu rumahnya menurut desain itu yang apakah kemudian alat apakah tidak terkontaminasi dengan logam yang sudah terurai terionisasi dengan air yang ada dalam madu jadi mungkin tidak perlu dengan alat dengan pemanas yang diapakan yang mungkin pengatur suhu ruang yang perlu yang kita bukan alat atau dehumnya itu yang dengan menggunakan alat yang kami seperti itu sehingga akan merusak daripada struktur daripada madu kita. Barangkali itu jawaban itu saudara. Baik. Terima kasih Pak Jasmi. Mohon ditambahkan Pak Andi. Ya. Itu bukan punya Pak Jasmi. Ini Pak.
Bang ini bikin rusuh. Bang Awan ini bikin rusuh aja. Maaf Pak, nggak bisa live jadi. Oke, baik. Pertanyaannya sebenarnya dari Bang apa tadi? Abdal, alatnya. Nah, kalau diskusi dengan Pak Tito, jadi kalau kelompok kemarin itu saya diskusi ada kawan-kawan dari Sulawesi Selatan kemarin. Jadi ternyata kelompok itu sudah difasilitasi dengan alat dehum, ya. Ada etalase, nanti ada penghirup uapnya, dan itu hasilnya cukup bagus ya. Karena uji coba awal kemarin saya tidak tahu berapa liter, tapi dari kadar air di 30-an ya, sekitar 30 waktu itu di Tama, kemudian coba 24 jam, itu mungkin setelannya tinggi kali ya, 24 jam, itu jadi 15, malah terlalu kental. Ya tapi tidak apa-apa, alat itu berarti efektif. Nah cuman settingan waktu lagi, dan tadi saya tanya itu alatnya di e-katalog juga sudah ada sebetulnya. Jadi dia ada etalase, lalu ada alat untuk penarik uap airnya sehingga dia kering tapi tidak memakai suhu pemanasan. Nah itu. Dan itu akan efektif lagi kalau didesain ada suhu dingin agak rendah. Dia lebih cepat lagi, dan itu suhu umumnya sudah ada ya, tapi bisa dihindari dengan pemanasan. Alatnya alat pengurang kadar air madu, tapi dia komponennya ada etalase, kemudian ada alat untuk membuat uapnya tertarik keluar. Cuman alat komponen sebetulnya Pak Tito ya. Jadi kalau mau detailnya nanti coba cek di e-katalog, itu biasanya ada. Cuman memang harga e-katalog kan biasanya memang lebih tinggi. Nah tapi kalau ada supplier yang lain dengan konsep alat yang sama, itu sebenarnya bisa dihubungi. Cuman satu alat dengan langsung itu memang paketan alat sebetulnya yang ada. Tapi kalau yang agak tidak perlu rumit, bisa juga pakai showcase yang tempat etalase minuman dingin, itu kan suhu sekitar 5-7 derajat, dan dia punya blower untuk exhaust pengeluaran. Nah itu juga bisa digunakan untuk madu, tapi memang jangan showcase yang udah kalau bisa yang baru, jadi nanti kita sterilkan dulu. Nanti baru dibuatkan nampan-nampan yang dituang madunya di wadah-wadah kayak nampan gitu, yang berbahan kalau bisa hindari yang peluang cemaran logam berat dan juga mikroplastik ya Pak ya. Bahannya seperti apa mungkin dulu, loyang-loyang yang sifatnya aman. Kaca ya, kaca. Nah itu bisa ditaruh di situ. Cuma berapa lama prosesnya? Saya juga belum bisa jawab, karena dia tergantung alat lagi, karena dia kemampuan kipas, suhu yang kita berikan, setelan pendinginnya, itu juga bisa digunakan kalau alat itu ada di kita. Ya, jadi bisa alat dehum yang memang sudah paten seperti itu juga bisa diaplikasikan dengan menggunakan showcase. Oke, kalau Pak Mahani nyampaikan dulu, itu bisa juga didesain di ruangan yang memang bersih, kemudian ada AC-nya di setel, di suhunya itu kan nanti bisa di 18 ya, 18, kemudian dilengkapi dengan exhaust fan, itu juga bisa mengurangi kadar air madu. Intinya kita hindari pemanasan dan kita hindari kontaminasi dari bahan lain. Itu aja sih konsepnya. Kalau pemanasan, tadi kan saya disampaikan oleh Pak Jasmi juga, bahkan suhu 30, suhu ruang aja kayak di sini mungkin sampai 30 ya. Itu sudah dalam jangka waktu panjang, itu sudah mengurangi kualitas madu. Karena kemarin kita di kampus, kita taruh di lab aja tapi di luar ruangan, yang satu kita taruh di showcase. Itu madu, warna madu yang awalnya sama, itu yang di showcase masih stabil, yang di luarnya udah berubah dan asamnya makin naik. Tapi pada galo-galo penurunan kadar air ini kan biasanya dilakukan ya paling 1-2 hari paling lama lah, karena dia tidak lama. Jadi kita tidak bicara suhu lagi. Kalau yang pakai etalase alat pengurang kadar air yang dengan dehumidifier
itu dia suhu ruang, nggak ada setelan suhu di situ. Tapi kalau pakai showcase berarti suhunya di 5-7 derajat biasanya, karena settingan showcase seperti itu. Kalau di AC tergantung kita setelan di biasanya suhu pendinginan full, kan dia mengasih angin dingin kemudian dihisap lagi. Cuman hati-hati kalau yang pakai ruangan itu memang AC yang yang baru lah, jangan AC yang lama udah pakai ruangan itu nanti kita pakai bisa kontaminasi juga untuk madunya, karena pasti dia terbuka kan, nampaknya terbuka kan, nggak ditutup. Nah itu yang bisa mungkin yang bisa dicoba. Baik, cukup menarik penjelasan dari Pak Jasmi dan Pak Andi. Ya, sepertinya ada beberapa pilihan, bisa showcase, bisa juga ruangan besar yang dikondisikan udara keluarnya dan suhunya. Yang jelas tadi ada usulan untuk nampannya itu jangan berbahan plastik dan logam karena terindikasi pencemar nantinya. Idenya tadi kaca. Wah, ini sepertinya sudah mengkerucut ke SOP nantinya Pak Andi. Ada lagi, masih ada pertanyaan Pak Abdal? Cukup ya? Ini cukup, enggak lanjutan yang jelas tentang DPR-nya. Nah, nanti segmen yang kedua Bang Anggar. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua itu dari Bang Nanda. Ini langsung ke Bang David ini. Bang, kasih dong bocorannya Bang. Iya, harga yang ke London. Kalau tumpahan baru bocoran. Berarti kan nggak perlu dijelaskan bocorannya. Kan tadi pengennya bocor. Itu pertanyaan nggak boleh diganti, harus konsisten. Bocoran yang bisa ditampung ya. Iya. Titipan. Kalau harga yang kemarin ke London itu, jika itu berkelanjutan ya dengan buyer itu, saya kalau tidak banyak dibebankan sertifikat ini itu, ya, termasuk tidak harus pakai sertifikat organik misalnya, minimal saya bisa beli madu ke kawan-kawan tuh di harga 250 per kilo, per liter, koreksi. Minimal saya bisa beli madu ke kawan-kawan tuh 250.000 per liter. Nah itu bocorannya. Jika saya tidak terlalu banyak dibebankan dengan sertifikat ini itu. Nah kalau dia sertifikatnya sertifikat organik yang badannya tuh yang ini gitu kan. Nah, itu udah sekian puluh gitu kan, bikin gatal itu. Nah, udah kan bocoran cuma dikit. Udah bisa ditampung? Udah Pak, bikin semangat jadinya. Oh iya, oke. Sepertinya bocorannya udah bisa ditampung ya. Oke. Oke, Bang David, makasih banyak ini. Puas ya Bang Nanda? Puas. Oke, selanjutnya ini siapa yang bisa menanggapi ini tentang apresiasi dari Bang Irwan Effendi bahwasanya di Sumatera Barat ini stakeholdernya cukup tinggi perhatiannya terhadap pengembangan lebah galo-galo di Sumatera Barat. Nah selanjutnya cita-cita beliau yang ingin menciptakan 1000 peternak di Tabaksel. Tabaksel ini apa kepanjangannya Bang? Bagian selatan. Tapanuli bagian selatan. Ini ada berapa kabupaten tuh Bang? Wow, 5 kabupaten di bawah komunitas penggiat lebah madu. Nah ini mohon siapa yang dari apalah dulu, dari Ilmi. Oh iya, dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terhadap apresiasi Bang Irwan Effendi. Silakan Bang Tito. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Irwan. Kalau boleh saya cerita sedikit, lebah madu di Sumatera Barat ini bukan langsung dari sulap. Saya masih ingat waktu itu kita saat pandemi ya,
karena RTJMD ini kaitannya dengan dukungan kenapa kok di Sumbar diundang ini itu, karena kami memang dari awal memang dimulai dengan cara seperti itu. Walaupun Dinas Kehutanan memiliki program untuk lebah madu galo-galo, kami tidak mau bekerja sendiri. Karena kami paham, dalam hal teknis, oke, serahkan pada kami. Tapi dalam hal bagaimana teknik peternak koloni, kami tidak paham. Makanya ketika 2000, saya masih ingat, akhir tahun 2019, masuk ke 2020, kami rapat itu masih pakai masker waktu itu. Dokumentasinya masih ada sama saya. Pak Kadis memberikan arahan, ayo kita duduk bersama karena anggaran ini sudah dalam renstra kita, gimana cara kita memulainya. Di awalnya kita undang Pak Jasmi, kita undang Pak Andi, kemudian kita undang Prof. Siti, kemudian kita undang Wang Au, kita undang teman-teman yang lain untuk duduk bersama dulu. Duduk bersamanya dalam ini Bang Iwan. Kita duduk, ini galau-galau mau kita apain? Bentuk kotaknya kita nggak tahu. Taunya dia dalam kayu, dalam hutan, kan begitu. Nah, akhirnya saya hitung itu ada 4 atau 5 kali kita pertemuan sampai kita menyusun juknis terkait dengan bagaimana budidaya galau-galau ini. Bagaimana awalnya budidaya galau-galau ini. Pak Andi dari segi bagaimana berkoloni, Pak Jasmi dengan apisnya, kemudian Bang Aul dengan praktisinya segala macam, sampai kita menentukan harga Pak. Karena tadi saya sampaikan, belanja APBD di Sumatera Barat, itu kita survei sendiri Pak. Kita tanya kepada pembolang-pembolang kita di Sumatera Barat ini, berapa sih harga yang patut kita sampaikan di standar belanja daerah, sehingga kita bisa belanja itu. Nah, tidak sampai di situ, ketika juknis awal terbentuk, ayo kita mau ngapain lagi? Nah, saran-saran dari kawan-kawan ini, dari akademisi ini, kalau kita coba praktek sekolah lapang gimana? Di tempat Bapak duduk inilah pertama kali sekolah lapang lebah madu Sumatera Barat dilaksanakan 2 tahun betul-betul. Jadi artinya kebun kandi ini memang memberikan kenangan tersendiri bagi kami pribadi, karena lebah madu awal Sumatera Barat di RPJMD baru ini di sini kita lakukan. Mas Heri dan kawan-kawan, Pak Jasmi, Pak Andi, Bang FD dan semuanya terkait untuk lebah galau-galau kita mulai di sini. Alhamdulillah sudah 4 sampai 5 tahun berjalan, itu berlanjut Pak Iwan. Jadi artinya kalau untuk dukungan, insya Allah kalau untuk Sumatera Barat, malah sampai Pak Gubernur ya, ini mohon maaf saya bukan dalam berpolitik, saya bukan tidak dalam artian apa-apa. Pak Gubernur yang mencanangkan istilah GEMA ya, Gerakan Minum Madu Asli. Dan di sini juga, dan setelah itu dikeluarkan pula surat edaran Gerakan Minum Madu Asli ke seluruh pegawai Pemprov Sumbar. Sangat dengan begitunya kami mendorong bagaimana konsumsi madu ini memang kita arahkan untuk membeli madu asli dari Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya sampai di situ, kita juga madu sudah dihasilkan. Gimana kita promosikannya? Ya, walaupun masih terseok-seok ketika itu, kita adakan pameran kecil-kecilan. Kita ada pameran kecil-kecilan, festival madu lah, ala-ala Sumatera Barat. Alhamdulillah, 2 tahun kita lakukan, paling tidak dari media sosial dan sebagainya itu tersebar informasi seperti ini. Dan akhirnya teman-teman yang dulu generasi pertama menjadi peserta di sini, pada tahun berikutnya, kawan-kawan inilah, mode Daper, mode Bang Alvin, mode Mas Heri, sudah diundang karena kelompok yang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya itu tidak sama dengan kelompok sebelumnya. Jadi kami memberikan peluang kepada kawan-kawan ini. Ayo Mas Heri bantu kawan-kawan. Mas Heri diundang ke sana sini, Daper diundang ke sana sini, beliau Pak Andi, Pak Jasmi diundang. Jadi kami hanya membuka pintu saja, Bang Yam. Kami membuka pintu saja dan teman-teman ini yang bergerak. Nah, pada tahun ketiga mulai seperti yang Bang Afdal bilang ya, Pak, madu kami kok encer-encer. Biasanya kawan-kawan ini kan suka beli madu hutan yang kental. Kami coba cari, ada nggak alat pengurang kadar madu? Kami coba tanya ke tukang bengkel lah ya. Artinya penyedia yang paham mekanisasi seperti itu, prinsip kerja dari Dehum itu seperti apa.
perlu kami sampaikan di sini menyambung dari Pak Jasmi dan Pak Andi, dehum yang kami bikin itu adalah bikinan bengkel sendiri, tidak dari pabrik, karena pabrik tidak menghasilkan itu. Jadi kita belanja pesanan, speknya sudah ada standar di kami, sudah ada di SPD. Jadi artinya untuk kawan-kawan, alhamdulillah tahun ini kita mendistribusikan 6 unit dehum kepada 5 kelompok. Bang Alvin di ujung tuh dapat 2 tuh tahun sekarang dari Padang Pariaman. Nah, jadi artinya kalau untuk seperti alat-alat pendukung, insya Allah kami support. Cuman itu tadi, kalau kami bersyarat SK berlaku, Pak. Datanya mana? Betul nggak? Bapak kalau cuman produksi madu sebulan 1 kilo setahun ngapain pakai dehum, kan begitu? Betul nggak? Jadi artinya kawan-kawan di sini di Sumatera Barat, ya walaupun belum semua dapat kami fasilitasi, insya Allah makanya kami titipkan juga pesan dari pimpinan kami di sini. Kami menginginkan dari seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita memang agak kesulitan. Izin Bang Habib dalam hal penjualan produk ya, kita menamainya di sistem pemerintah itu kalau agak heran sedikit hilirisasi lah ya. Bagaimana produk ini bisa terjual dengan harga yang layak pada petani. Kalau kami prinsipnya Pak di pemerintah ini, asal kelompok itu tidak menjerit itu saja. Yang penting barangnya Bapak bawa, dia senyum, itu saja Pak. Itu saja prinsip kami Pak. Benar nggak? Setuju nggak Bapak Ibu semua nih? Agak barik jadinya. Setuju nggak? Yang penting harga layak, mereka senyum barang Bapak bawa, itu saja. Makanya harapannya adalah dengan supporting Lebah Madu, Sekolah Lapang, Pak Jasmin tahun ini jika dapat ini ya, showcase ya sama Silar ya, sama Silar tahun ini. Jadi sebenarnya untuk kelompok-kelompok yang lain, ini mohon maaf kalau boleh kami promosi juga. Tahun terakhir, tahun depan insya Allah masih ada anggaran, artinya dalam hal supporting itu, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tetap Pak, artinya ketika Bapak minta misalkan supporting alat dehum, produksi Bapak dalam sebulan berapa? Tapi kelompok ya Pak, bukan pribadi ya. Sebulan berapa? Pak Tito, kami mampu memproduksi madu dalam sebulan dari sekian kota ini, kami mampu 50 kilo. Contohnya seperti itu. Mana Bapak jual? Ke sini, ke sini, ke sini. Jadi cash flow apa? Jadi ketika alat itu datang, itu langsung digunakan dengan baik, bisa langsung dimanfaatkan. Seperti Pak dibilang di Solo Selatan kemarin, alhamdulillah dari dehum yang sudah disupport itu, kadar air yang memang ditarikkan bisa itu capai, begitu. Jadi artinya, Bang Irwan, Sumatera Barat tidak langsung jadi seperti ini. Jadi setiap tahun kami mengadakan pertemuan. Paling tidak dari awal-awal kami menghadirkan perguruan tinggi akademisi kami, karena dalam hal untuk penelitian memang bidang teknis tidak paham itu. Jadi artinya bapak-bapak inilah kami libatkan dari awal sampai ke sekolah lapangnya, sampai prakteknya kami libatkan kawan-kawan ini, sehingga ilmu dan teknik dalam perlebahan galo-galo ini langsung didapatkan oleh masyarakat. Kemudian kalau untuk yang terakhir, dalam hal galo-galo ini, Sumatera Barat juga sedang melakukan kajian nih. Mudah-mudahan nanti paslah datanya. Kami sekarang saat ini, Pak Jasmi, Pak Andi, kami melakukan kajian tentang pemasaran produk galo-galo dan propolis, malah kami tambahkan di situ. Pasarnya 4 lokasi kami ambil sampelnya. Sawalunto pertama, yang kedua Bukit Tinggi, yang ketiga Kota Padang, yang keempat Padang Pariaman. Karena putaran uang kalau dari persentase itu kota-kota itu yang mungkin banyak ya tentang putaran uang dalam penjualan madu galo-galo. Jadi insya Allah Desember ini selesai. Dari situ mudah-mudahan data ini bisa menjadi salah satu referensi di kemudian hari untuk bagaimana harapannya pertemuan kita kali ini. Kami mengharapkan adanya ya semacam guyup atau apa namanya begitu untuk khusus galo-galo ini, sehingga bisa kan kalau kelompok kita itu jauh-jauh ya Bapak Ibu ya, mungkin tidak terjangkau semua, sehingga ada perwakilan dari kawan-kawan di sini paling tidak dari kabupaten kota bisa menjadi perpanjangan tangan dari kawan-kawan itu untuk memasarkan produk nantinya.
Demikian, Bang Ebi, terima kasih. Terima kasih Bang Tito.